Selamat pagi, saudara saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama memasuki bulan yang baru ini di tahun ini dengan anugerah Tuhan. Nah, dan di awal khotbah ini saya ingin bertanya dulu beberapa hal. Ya, mengapa bagi beberapa orang susah banget untuk bangun pagi? Apalagi kalau hari Senin ya, atau misalnya mau berangkat kerja atau sekolah yang masih sekolah. Aduh, bangun tidur itu kok rasanya aras-arasen gitu kan. Tapi kalau pas saudara mau liburan, saudara dapat pesawat yang jam pagi, jam 4 pagi saudara bisa bangun dengan segar. Wah. Atau saudara harus kumpul di perapatan ya jam 5 pagi. Saudara pagi-pagi itu bisa bangun dengan segar dan bahagia. Kenapa ya? Sulit sekali menghafal tanggal ulang tahun mama, tanggal ulang tahun orang tua atau saudara, atau kalau yang udah menikah tanggal ulang tahun pernikahan. Tapi kita bisa hafal tanggal pertandingan sepak bola atau tanggal kita mau pergi mendaki gunung ya. Kita bisa hafal. Anak-anak sekolah bisa hafal jadwal film favorit daripada jadwal pelajaran. Besok pelajarannya apa? Aduh lupa gitu. Kenapa coba? Ada yang mau mencoba? Karena itu dianggap hal yang lebih penting. Kenapa kita lebih bisa bangun pagi pada saat liburan? Karena kita merasa itu adalah hal yang penting, hal yang bernilai. Dan itulah yang sering disebut dengan nilai hidup. Nilai adalah apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap penting. Ada salah seorang suami dan istri yang masuk ke ruang konseling, tentu bukan di kota Magelang. Mereka bertengkar gara-gara si istri merasa suaminya tidak perhatian. Oh, kenapa toh kok nggak perhatian? Karena ternyata tidak memberikan bunga waktu hari ulang tahun pernikahan. Nah, bagi si istri itu hal yang penting, tapi bagi suami itu nggak penting. Kan udah menikah, tiap bulan juga tak kasih jatah uang, nggak usah lah diperdebatkan, dipermasalahkan. Tapi bagi si istri itu penting. Saudara bisa melihat, itulah yang dinamakan nilai. Dan nilai hidup kita ini mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan keputusan kita. 100% dari sikap kita, dari keputusan kita, dari tingkah laku kita berdasarkan apa yang kita anggap berharga. Dan dunia bisnis sangat mengetahui akan hal ini. Contohnya, saudara tahu iklan rokok pasti kan? Kalau saudara lihat iklan rokok, mereka tuh jarang kasih lihat orang yang lagi ngerokok, enggak. Yang mereka kasih lihat apa? Masa sih ada iklan ngasih penyakit? Penyakitnya biasanya kan kecil sendiri. Biasanya kalau iklan kayak Marlboro, yang ditonjolkan adalah kejantanan, koboi, keren, gagah, ya kan? Atau kalau Emile, kok saya jadi ngerti karena belajar ya. Emile, orang-orang yang suka berbeda, yang bisa menonjolkan hal yang berbeda, yang bisa banyak temannya. Dunia bisnis ngerti akan nilai. Mereka tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi mereka menawarkan nilai di balik produk itu. Kenapa orang memutuskan beli kopi Starbucks ketimbang kopi kapal api misalnya? Karena waktu saudara beli kopi Starbucks, yang saudara beli bukan kopinya, yang saudara beli gengsinya, prestisnya, betul nggak? Ini adalah nilai kekinian. Nah sayangnya banyak orang Kristen nggak sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam hidupnya. Sehingga sadar tidak sadar, nilai kita itu sama dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh dunia. Nilai kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Nah oleh karena itu, tema kita bulan Maret ini adalah
nilai Injil. Apa sih yang Injil katakan tentang nilai-nilai kehidupan kita? Bagaimana Tuhan Yesus menempatkan pekerjaan, keluarga, keuangan di dalam hidup kita. Dan kita akan belajar sepanjang bulan ini. Dan di minggu pertama di bulan ini secara spesifik kita mau sama-sama belajar. Dan saya mau kasih judul tentang nilai yang tertinggi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Saudara, yang kita baca ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri pada waktu Yesus sedang mengajar di bukit. Dan ada beberapa kebenaran yang akan kita dapatkan dari perikop ini. Langsung saja yang pertama, firman Tuhan menunjukkan bahwa nilai itu sebenarnya menunjukkan isi hati kita. Saya akan bacakan kembali ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, waktu kita membaca ayat-ayat ini, kita menemukan ada kata yang diulang 2 kali, yaitu mengumpulkan. Ayat 19, mengumpulkan harta di bumi. Ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Waktu saya menyelidiki kata mengumpulkan, sebenarnya kata aslinya itu berarti menambatkan, menempatkan. Karena banyak orang salah konsep. Pada saat orang berpikir, membaca ini, orang berpikir kesannya seperti keyakinan atau agama lain, di mana kita harus berusaha mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan amal, dan supaya kalau nanti kita mati, di surga kita punya harta yang banyak. Atau kita mengumpulkan uang-uangan, kita bakar rumah-rumahan, itu dengan asumsi kita sedang mengumpulkan harta dan kita punya harta di surga. Bukan itu yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini. Yang dimaksudkan mengumpulkan harta itu adalah menambatkan, menempatkan. Dan itu dipastikan lagi, dikuatkan lagi di ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini ada berkali-kali kata harta. Harta itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Harta sama dengan nilai, sesuatu yang kita anggap berharga. Dan hati kita, firman Tuhan berkata, tertambat pada hal-hal yang kita anggap berharga. Kenapa? Karena pada saat kita merasa sesuatu berharga, kita pasti akan melakukan pengorbanan. Kita pasti akan mengejar apa yang kita anggap berharga. Kita pasti mau berani bayar, bahkan bayar mahal untuk apa yang kita anggap penting. Dalam kasus saya lebih menghargai buku daripada pakaian. Saya bisa membayar mahal untuk membeli buku-buku daripada saya beli pakaian. Di lemari saya 70% pakaian saya itu pemberian, saudara. Karena saya jarang beli baju. Masih bisa dipakai, ngapain lah gitu. Tapi kalau ada buku yang baru, wah, saya berani bayar untuk hal itu. Karena menurut saya itu adalah hal yang berharga bagi saya. Kalau kita merasa sesuatu berharga, kita bisa membayar, kita bisa melakukan sebuah pengorbanan. Makanya kalau ada orang yang
yang bilang, saya tuh gak punya waktu ke gereja, saya gak punya waktu untuk berdoa, bersekutu. Tapi saudara punya waktu untuk scrolling Instagram kan? Saudara masih punya waktu untuk nonton YouTube kan? Artinya saudara bukannya tidak punya waktu, tetapi menurut saudara itu adalah hal yang tidak penting. Dan kalau Anda saudara, dan kalau saudara semua ada di tempat ini, ya saya bersyukur. Artinya ke gereja itu berarti penting buat saudara. Amin. Aduh, nggak ada aminnya. Jangan-jangan ini masuk ke gereja karena terpaksa ini. Saudara pasti akan membuat waktu karena saudara merasa itu adalah hal yang penting. Dan di sini Yesus menjelaskan ada dua harta atau dua nilai kehidupan yang utama. Di ayat 19 bicara tentang harta di bumi, dan ayat 20 bicara tentang harta di surga. Di bumi berbicara tentang hal-hal yang sementara, dibatasi ruang dan waktu. Satu hari pasti akan selesai. Mazmur 90 berkata usia manusia itu umumnya berapa tahun? 70. Kalau kuat 80, plus itu bonus. Tapi ada satu kepastian, pasti akan berhenti. Jadi saudara pasti akan ada satu titik saudara akan berhenti hidup di dunia ini. Tetapi pertanyaannya atau permasalahannya, banyak orang yang hatinya tertambat pada harta di bumi. Nilai hidupnya melulu mengenai duniawi yang biasa dikenal di dalam sebutan dunia ada 3 ta. Harta, tahta, wanita atau pria. Banyak orang lebih mengejar atau lebih menganggap yang berharga adalah 3 ta. Tapi apa kata Alkitab tentang orang-orang yang nilainya hatinya ditambatkan kepada harta di bumi? Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Mari kita melihat fakta yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-11 dan ayat 17. Saudara, saya akan membaca ayat yang pertama, lalu saudara baca ayat berikutnya. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Wow. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku pola-pola untuk menandiri dari situ tanaman pohon-pohon berbeda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta berdarah-darah dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-wanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak bumi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak membintangi mataku dari apapun yang dikerjakannya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayah itu. Itulah buah segala jeripayah. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat 17 bersama-sama saudara. Karena aku menganggap
Saudara tahu siapa yang nulis ayat-ayat ini? Raja Salomo. Raja Salomo, dia menuliskan apa yang dia lakukan. Dia membangun rumah-rumah, dia membeli budak-budak, dia kumpulkan segala harta benda. Salomo dikenal sebagai seorang raja yang memerintah tanpa peperangan. Negara-negara memberikan upeti dengan sukarela kepada Salomo. Bahkan perak itu tidak bernilai pada saat Salomo memerintah. Wah, semuanya serba emas. Dia mengumpulkan biduan, bahkan dikatakan yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak gundik. Gundiknya Salomo itu ada 700, istrinya ada 300. Nggak habis-habis, saudara. Dia punya segala macam binatang eksotik, lembu, ternak, semuanya. Salomo adalah gambaran orang yang ngerti tentang harta, tahta, dan wanita. Dia tahu nilai dunia. Dia bahkan memiliki semuanya itu. Sampai dia menulis kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah di ayat yang ke-17 dia bilang, aku membenci itu loh. Ini orang yang sesukses itu, sekaya itu, stres dia, saudara. Dia kepengen bunuh diri. Dia benci dengan kehidupan. Dia berkata semua di bawah matahari adalah sia-sia. Semua yang aku lakukan jerih payah itu adalah usaha menjaring angin. Kalau saudara menjaring angin dapat apa, saudara? Ya gak ada. Gak dapat apa-apa. Kalau Tiur yang ngomong hidup ini adalah kesia-siaan, itu saya diguguyu sama Elon Musk, saudara. Tiur kan belum punya uang 3,5 triliun. Tiur kan belum bisa menikmati jet pribadi, belum bisa pergi ke Amerika. Tapi yang ngomong hidup adalah kesia-siaan bukan saya, tetapi Raja Salomo, orang yang paling kaya, orang yang punya harta, tahta, dan wanita. Dia punya semua, tapi dia bilang bocai, percuma. Ini semua adalah kesia-siaan. Dan saudara, ini adalah kehidupan orang-orang yang menambatkan hatinya pada dunia yang ada di bawah matahari. Semua nilai yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan. Orang-orang yang menganggap hal yang paling berharga, nilai yang tertinggi adalah hal-hal yang bersifat fana, duniawi. Akan ada satu masa dia berkata, semuanya sia-sia, aku membenci kehidupan. Tuhan Yesus memberitahu ada dua nilai utama, ada dua harta yang utama di dalam kehidupan. Harta di bumi atau harta di surga, di atas matahari. Dan Raja Salomo sebagai orang yang pernah memiliki dunia ini, dia berkata, segala sesuatu yang ada di bawah matahari ternyata sia-sia. Tetapi ada harta yang kedua, yaitu harta di surga yang bersifat kekal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi pertanyaannya sekarang, kita saat ini menambatkan hati kita di mana? Nilai kita yang tertinggi itu yang di bumi atau yang di surga? Bagaimana kita bisa mengecek? Mari kita masuk ke dalam poin yang kedua. Di ayat 22-23, tolong dibacakan satu orang untuk membantu saya. Matius 6 kembali. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ternyata hati terlihat dari mata. Kalau tadi yang pertama, nilai kita menunjukkan apa yang menjadi hati kita. Lalu kita bisa berkata, oh hatiku ini adalah milik Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Mau tahu?
Orang bilang Tuhan penting, Tuhan yang paling penting. Tapi mau tahu beneran Tuhan itu penting atau enggak? Caranya dari mana? Lihat dari mata. Mata itu berbicara tentang cara pandang kita. Pada saat kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu keuntungan materi. Pada saat kita melihat orang, contoh misalnya, kita memandang orang yang kaya dan orang yang kurang kaya, perlakuan kita beda atau enggak? Kalau kita lebih menghargai orang yang kaya, berarti sebenarnya mata kita tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi pada saat kita melihat dengan lensa kasih Tuhan, bukankah bulan lalu kita belajar, apalagi semua orang yang percaya, kita semua adalah keluarga Allah. Amin, saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Pada saat kita melihat dengan lensa yang benar, kita nggak bisa tuh beda-bedain orang. Kita nggak bisa beda-bedain suku. Mata juga bicara apa yang kita perhatikan. Pada saat kita menganggap sesuatu berharga, kita jadi tertarik dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ketiga, Hawa bisa mengambil buah dimulai dari apa? Mata. Dia memperhatikan buah yang menarik itu. Dia tertarik, dia perhatikan hari demi hari. Yakobus berkata, kamu itu jatuh ke dalam pencobaan bukan karena Tuhan, tetapi karena keinginan hatimu. Apa yang selama ini kita perhatikan? Apa yang selama ini menjadi pencarian kita? Yang selama ini kita cari apa sih? Yang selama ini kita lihat di handphone kita, yang selama ini kita lihat dengan mata kita. Sepanjang 24 jam, apa yang menjadi fokus kita, tujuan hidup kita? Apakah kenyamanan, kemapanan, atau bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan? Kita bisa bilang Tuhan adalah yang nomor satu, Tuhan adalah nilai yang tertinggi. Tetapi kalau yang kita perhatikan bukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, yang kita cari bukan kehendak Tuhan, tapi bagaimana supaya keinginanku terpenuhi. Sebenarnya hati kita tertambat pada hal-hal duniawi. Dan sekali lagi Tuhan memperbandingkan dua hal. Di sini dikatakan ada mata yang baik, mata yang terang, dan ada mata yang gelap. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa memiliki mata yang terang? Siapa yang bisa memiliki hati yang terang? Yohanes 3 ayat 19 berkata, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kejadian 6 ayat 5 berkata, segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan, kegelapan semata-mata. Yeremia 17 ayat 9 bahkan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata hati manusia adalah hati yang licik, mata manusia adalah mata yang gelap. Bahkan sebenarnya yang kita cari itu adalah kegelapan. Kecenderungan hati kita itu mencari yang jahat, bukan yang baik. Bahkan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kalau kita mau jujur, kita punya maksud-maksud tertentu dalam hati kita. Ada hal-hal yang kita ingin pamrih, ada hal-hal yang kita ingin dapatkan dari orang itu. Dan ini adalah kondisi hati saudara dan saya. Hati kita gelap, mata kita gelap, hati kita jahat. Roma 3 ayat 10 sampai 12, tolong satu orang bacakan supaya saudara lebih memahami keadaan diri kita. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wah, ini keras, saudara. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang seorang pun yang berakal budi. Saudara pikir saudara pintar, di hadapan Tuhan saudara nggak berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya tidak berguna. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan ini adalah kondisi hati saudara dan saya. Dengan kondisi hati kita yang rusak seperti ini, bagaimana kita bisa punya nilai yang benar? Hati kita aja udah rusak. Kalau saudara jualan dengan timbangan, saudara punya timbangan yang rusak, saudara pakai enggak buat bisnis saudara? Timbangan saudara rusak. Kenapa? Ya nggak akurat, rugi, tidak benar. Bagaimana kita bisa menimbang dengan benar, menilai dengan benar, kalau timbangan hati kita rusak, saudara? Dan dikatakan tidak ada seorang pun. Inilah kondisi hati saudara dan saya. Jahat, gelap, licik. Bagaimana kita bisa menambatkan hati kita di harta yang di surga? Nggak bisa. Kecenderungan kita itu selalu akan mengarah kepada hal-hal yang duniawi. Alkitab berkata seperti itu. Kecenderungan hati kita menambatkan kepada hal-hal yang duniawi. Lalu apakah ada jalan keluarnya? Puji Tuhan, ada kabar baik. Mari kita baca Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Saya sudah tampilkan di sini. Saya akan baca lagi. Ini kata Salomo lagi ya, terusannya. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Orang berpikir kalau dia cepat dia pasti menang. Ternyata ada yang main suap. Nggak menang. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Raja Salomo dengan hikmat yang Tuhan beri untuk menulis kitab Pengkhotbah, dia berkata, ternyata di bawah matahari orang bisa mengejar segala sesuatu, tapi ada nasib, ada waktu dan nasib. Saudara bisa rajin nabung, rajin investasi, tiba-tiba ada krisis runtuh. Saudara bisa baik dengan orang itu bisa kurang ajar sama saudara. Saudara udah jaga kesehatan, olahraga, kecelakaan. Nasib. Tapi perhatikan, ayat ini adalah untuk siapa? Di awal dikatakan aku melihat di bawah matahari. Dan dikatakan ini terjadi begitulah kepada anak-anak manusia. Bagi orang-orang yang ada di bawah matahari, bagi anak-anak manusia, nasib, kesia-siaan dialami. Tetapi perhatikan, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi apa, saudara? Anak-anak Allah. Saudara dan saya dikatakan yang percaya dalam namanya, kita bukan lagi anak manusia, tetapi kita anak Allah. Amin. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk Adam. Kita tidak ada lagi di bawah kuasa di bawah matahari. Di luar Kristus, nasib manusia tidak menentu. Saudara bisa apa yang saudara lakukan, tiba-tiba hilang.
Saudara bisa berusaha dengan sungguh-sungguh, ada nasib malang. Tetapi perhatikan, di dalam Kristus kita bukan lagi anak-anak manusia. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan hidup kita dipegang oleh tangannya. Dan hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati kita tidak lagi jahat. Hati kita tidak lagi gelap. Roh yang baru diberikan ke dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada saat kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hidup kita, dengan sepenuh hati kita, oleh karena kerja Roh Kudus, firman Tuhan berkata, kita tidak lagi ada di bawah matahari. Kita sudah ada di tangan Tuhan. Hati kita sudah diubahkan. Kita tidak lagi punya hati yang keras, tetapi hati yang baru, hati yang taat. Wow. Dan kalau kita bisa menambatkan hati kita kepada harta di surga, kalau hati kita bisa terang, itu semata-mata karena pekerjaan anugerah Allah. Kehidupan anak manusia menambatkan hatinya kepada harta duniawi, dan itu adalah hal yang sudah seharusnya, karena hati kita memang sudah jahat. Tetapi bagi kita yang percaya pada Yesus, sudah diangkat menjadi anak Allah, kita tidak lagi ada di bawah kutuk Adam, kita tidak lagi ada di bawah matahari, tetapi kita dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Dan apa dampaknya? Apa dampaknya dalam hidup kita? Kalau tadi pengkhotbah bilang semua di bawah matahari sia-sia, mari kita melihat apa yang menjadi dampak bagi orang-orang yang dimiliki oleh Kristus, yang kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Tolong baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan ayat 21 bersama-sama, 3 ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang mahal, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan cara yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berdarah dan tak bercela. Ayat 21. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah mengambilkan Dia dari antara orang dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Perhatikan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita semua sebelum kita menerima Yesus Kristus, kita menghidupi cara hidup yang sia-sia loh. Saudara bangun pagi, saudara harus masak, saudara harus kerja. Pulang dari kerja, saudara makan, nonton TV. Kadang omel-omelan sama istri atau suami atau anak. Saudara kerja buat nyekolahin anak. Dari SD, SMP, SMA, kuliah gak rampung-rampung, saudara. Saudara punya rumah pengen diperbesar, saudara harus bayar KPR, saudara harus nyicil 20 tahun. Kerja lagi, saudara banting tulang. Saudara sakit, saudara gak punya tabungan, saudara harus hutang, harus bayar hutang. Pekerjaan lagi, harus kerja lagi. Gak entek-entek, saudara. Capek loh hidup ini. Tapi perhatikan, kalau saudara hanya hidup untuk harta di dunia, untuk harta di bumi, saya nggak bilang kerja nggak penting, saudara. Kami bekerja, tetapi di dalam Kristus pekerjaan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Amin. Kita punya tujuan, ada nilai yang tinggi. Firman Tuhan berkata, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak lagi sia-sia. Firman Tuhan berkata apa?
yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Emas dan perak itu gampang buat Tuhan, tapi bagi Tuhan itu bukan nilai yang tertinggi. Halo? Buat kita emas itu kan sesuatu hal yang mahal, bukan? Tapi bagi Tuhan emas, perak itu bukan hal yang mahal. Itu bukan nilai yang tertinggi. Apa nilai yang tertinggi dikatakan? Melainkan kamu ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dan itulah harga kita di hadapan Tuhan. Darah Kristus yang sangat mahal, yang sangat berharga, untuk membayar saudara dan saya yang hatinya jahat, yang hatinya licik, yang kecenderungan kita tuh cuma hal-hal yang duniawi aja. Tapi Tuhan membayar harga. Kalau ada orang bilang rela bayar harga, sebenarnya yang rela bayar harga bukan kita, tapi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Sebenarnya kita tuh gak ada apa-apanya. Jangan anggap saudara itu hebat. Kita semua ini sampah. Tetapi Kristus rela membayar harga karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan ayat 21 dikatakan apa? Supaya apa? Kita punya iman dan kita punya pengharapan di dalam Allah. Amin, saudara. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yang paling berharga, yang paling tertinggi bukan emas dan perak. Yang paling tertinggi adalah Yesus Kristus, supaya saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah dan kita punya hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Di luar Kristus nasib tidak menentu, hidup sia-sia, hidup cuma capek, kerja 24 jam hilang habis capek. Tetapi di dalam Kristus hidup kita punya nilai. Apa yang saudara lakukan tidak sia-sia. Tuhan punya tujuan dalam pekerjaan saudara. Tuhan punya tujuan dalam keluarga saudara. Tuhan punya tujuan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin, saudara. Kalau saudara disembuhkan dari penyakit tapi tanpa Kristus, saudara gak punya nilai apapun. Kalau saudara jadi orang yang paling kaya tanpa Kristus, fana, tidak ada nilai apapun. Tetapi kalau ada Kristus, meskipun saudara gak sembuh, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin, saudara. Tapi meskipun tidak sembuh, tapi saudara punya Kristus, saudara tetap memiliki harta yang tertinggi, nilai yang tertinggi. Meskipun jawaban doamu belum datang, tetapi saudara punya Kristus, saudara tetap memiliki harta, nilai yang tertinggi. Yang jadi pertanyaannya sekarang, di mana hati saudara? Apa? Siapa yang menjadi nilai tertinggi dalam hidup saudara? Apakah Kristus yang sudah memberi kasih karunia-Nya atau hal-hal yang bersifat materi? Minggu depan kita akan belajar. Lalu bagaimana nilai tubuh yang sehat? Bagaimana uang? Bagaimana hubungan? Bagaimana pakaian? Apakah itu penting? Ya, penting. Tetapi kita akan belajar menempatkan semuanya pada nilai yang benar. Saya harap saudara minggu depan bisa mengikuti ini karena kelanjutannya. Tapi minggu ini saya berdoa dan berharap bahwa kita tahu nilai tertinggi dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya minta pemain musik maju ke depan. Firman Tuhan berkata, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Saudara dan saya ini seperti bejana tanah liat yang gak berharga, yang rapuh, yang lemah, tetapi diberi harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus.
Supaya kita ngerti, kalau kita kuat, kalau kita bisa hidup sampai saat ini, kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, bukan dari diri kita, tetapi semata-mata berasal dari Allah.